Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang malam hari ini hadir di samping saya adalah seorang artis cantik, GG Francisca. Selamat malam GG. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Ya. Namanya kita dalam kehidupan sehari-hari, berteman atau mungkin sama keluarga. Berbeda pendapat itu satu hal yang biasa. Iya, betul. Tapi kadang-kadang justru malah melahirkan konflik nih, jadi masalah. Iya. Kau pernah gak sih punya konflik sama orang dekat? Oh iya, Sama siapa? sama saudara ya, Sama saudara, kakak, adik gitu maksudnya? Apa sepupu? sepupu, Karena apa? tante. Kalau sama Biasanya tante karena biasanya itu karena uang ya. Oh iya, jadi gimana maksudnya ini? Perebutan uang gak mungkin dong? Utang piutang. Oh, jadi utang piutang, yang Iya. memberi piutang itu Iya. menagih, Iya. yang berhutang tidak bertanggung jawab. Ya seperti itulah. Sekarang kan banyak yang berhutang malah dia yang lebih galak ya daripada yang Ngasih piutang. ya betul. Terus sekarang hubungannya gimana? Ya udah memaafkan, Tapi beres utang-utangnya. beres. Bayar gitu. Enggak. Nggak dibayar? Enggak. Jadi direlain gitu. Ya udah namanya saudara kan. Oh, tapi kan nggak ditagih tuh kan, hutang kan wajib dibayar sampai kapan? Iya, ya udah. Kecuali diikhlaskan. Ikhlaskan saja lah. Mudah-mudahan dapat gantinya ya. Amin. Oke, baik. Gege, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Ya baik. Berikut ini akan hadir seorang pria yang kecewa terhadap kekasihnya yang tega menyelingkuhinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Iqbal. Ayo. Ayo. Kok kasar? Jangan kasar dulu dong. Ya, silakan duduk. Mau Oji di mana duduknya? Ini pasangannya di sebelah sana ya. Ini pasangannya kan? Iya, pasangan. Ini pasangannya siapa? Pacar, kakak, adik? Pacar saya, Mas. Pacarnya, oke. Terima kasih Bang Oji. Mas Iqbal, apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau ceritakan tentang hubungan saya sama pacar saya Kenapa? mengenai selingkuhan dia. Dia selingkuh. Iya, Ada buktinya. dan katanya selingkuhan dia itu pakai pelet. Bisa dibuktikan gak tuh? Bisa lah, Pak. Oke, terus gimana ceritanya? Ini hubungannya udah berapa lama sih? Hubungan saya sama dia udah 3 tahun berjalan. Kayak gimana ceritanya awal selingkuh tuh seperti apa? Soalnya saya tuh akhir-akhir ini telepon dia tuh udah nggak nyambung, udah nggak kayak biasa lagi. Kayak gimana ya? Udah udah banyak alasan lah dia pokoknya. Perubahannya Udah udah cukup perubahannya lama. kayak aku ajak jalan mau makan bareng, Nggak pernah mau. dia tolak banyak alasan. Katanya banyak tugas kuliahan lah, mau ketemu sama teman lah. Oh, ini dia masih kuliah. Iya. Masnya? Dan bikin saya curiga itu, dia tuh selingkuh sama teman kuliahannya dia. Bener begitu, Mbak? Enggak. Udah, kamu jawab dong, jangan cuma diem-diem. Bener punya selingkuhan. Bener nggak pernah mau diajak jalan lagi. Bener yang dicurigai sama Iqbal. Kita panggil dengan Iqbal. Mbak namanya siapa? Kita ganti dengan nama samaran ya. Kita ganti dengan Sally. Oke. Oke, Sally. Bener apa yang dikatakan Iqbal? Enggak benar. Bagian mana yang nggak benar? Saya sama cuma jadi teman curhat aja. Kita ganti namanya ya. Ganti Hendra ya. Kita ganti dengan Hendra. Oke, jadi
Sally sama Hendra ini cuma temen curhat. Nggak bohong mas, saya nggak percaya. Gimana? Yang kamu tahu seperti apa, Iqbal? Yang saya tahu itu si Hendra ini sama cewek saya ini, saya pernah ngintip dia tuh telepon sampai panggil sayang-sayang lah, udah tanya makan atau belum lah. Saya kan Itu makin curiga. Itu kan perhatian sama kayak pacar Wah. sendiri dong. Itu mah udah lebih dari perhatian, Mas. Iya itu kok saya sama aja kayak pacar sendiri ya. Makanya saya tuh kesini buat bongkar rahasia dia tuh hubungan Sally. sama Hendra. Saya mau tanya, Sally bener nggak kayak gitu apa yang dikatakan Iqbal? Kamu sayang-sayangan, perhatian ke Hendra. Benar? Berarti kalian pacaran? Antara kamu sama Hendra? Enggak juga? Masih belum mau ngaku? Enggak? Enggak. TTM kali mas. Kalau kamu ngeliatnya gimana, Kak? Iya, kali dia lagi bosen sama pacarnya, terus dia cari teman cowok yang bisa sharing, curhat. Ya itu bisa dibilang TTM kali ya. Cewek biasa gitu ya? Nggak semua sih. Plus. Tapi ya kadang suka ada rasa bosen kan sama pasangan sendiri. Kalau pasangan sendirinya kasar kayak tadi, Kasar sih. Saya kan kasar karena ada tujuan, Mas. Nggak bisa dibenarkan apapun alasannya. Kasar sama perempuan itu ada hukumnya loh. Jadi gini Sally, Iqbal itu tadi curiga kamu dipelet sama Hendra, begitu kan? Iya benar, Mas. Memang ada hal-hal yang aneh ya? Iya. Kayak misalnya apa? Kayak gimana ya? Nggak masuk akal gitu. Gak masuk akal gitu. Yang selama ini nggak pernah, tapi dia sekarang berubah. Iya, tiba-tiba dulunya dia tuh perhatian banget. Kok langsung drop gitu, langsung enggak tiba-tiba. Saya nggak tahu ada pengaruh atau enggak, tapi mungkin nanti kita tanya ya ke teman kami ya. Gimana dia ngelihatnya seperti ini, sikap Sally seperti ini wajar atau enggak nih sebenarnya. Tapi tetap aja, kekerasan nggak bisa dibenarkan. Kami akan ajak kalian untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Iqbal, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1995 dan mendiami nomor rumah 45. Sosok pria yang memiliki daya tangkap yang kuat untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Namun, saya melihat jika permasalahannya adalah tentang hubungan percintaannya, sehingga ia tidak akan sanggup menghadapi permasalahannya. Entah mengapa, saya merasakan ada sebuah kecewaan yang saat ini membuatnya depresi. Dan juga saya mencium aroma gaib di tubuh Iqbal. Selamat malam. Selamat malam Roy. Ya baik, silakan. Wah, proses suka banget saya. Oh iya, Udah udah. siap saya. Oh, masih muda ya. Iya. Habis ini buat saya. Siap. Ini Iqbal yang mana? Iqbal tanggal lahirnya adalah 25 bulan 10 1995 dan nomor rumahnya 45. Betul begitu? Benar. Sementara ini saya belum kenal perempuan ini adalah Ini Sally, nama samaran. Sally Pacarnya nama Iqbal. samaran. Pacarnya Iqbal. Iya. Sudah berapa lama kalian pacaran? 3 tahun. Oh, lama ya. Nah, jadi Roy, Ngapain mereka aja 3 lo? tahun pacaran, tapi tadi waktu masuk, Iqbal ini seperti kayak menyeret-nyeret Sally. Sally kayak nggak mau dibawa ke sini. Sudah berapa lama kalian pacaran? 3 tahun. Oh, lama ya. Nah,
Jadi Roy, Ngapain mereka aja 3 lo? tahun pacaran, tapi tadi waktu masuk, Iqbal ini seperti kayak menyeret-nyeret Sally. Sally kayak nggak mau dibawa ke sini. Kenapa Nah, Sally? ternyata katanya menurut Iqbal, Sally ini punya selingkuhan. Dan Sally? diajak ke sini untuk mengakui semua tentang perselingkuhannya. Nah, cuman masalahnya Sally merasa dia tuh nggak selingkuh. Dia ini cuma punya temen curhat. Nah, menurut Iqbal, Sally ini dipelet sama laki-laki yang diduga selingkuhannya itu, namanya Hendra. Hendra. Jadi kemungkinan Hendra nih melet Sally. Jadi kalau kita lihat Sally dari tadi ceritanya kayak orang linglung soalnya Roy. Hah? Iya. Masa sih? Saya jadi Ngobrolnya nggak nyambung. bener kan? Apa kayak ini dia atau bukan atau Iya. gitu loh? Saya mau nanya, jujur ya. Ya atau tidak aja jawabannya. Ya atau tidak, kalau Sally pernah dipukul sama Iqbal? Pernah nggak Sally? Jujur, ya atau tidak? Iya. Jadi gini loh, saya ngerasa si Iqbal tuh agak-agak kasar loh memperlakukan. Nah, apapun itu bentuk kekerasan wanita itu dilarang dan tidak ada excuse. Tahu kan maksudnya? Iya. Pemukulan, pak, gitu Betul sampai dan segala sekali. macam, perut ditendang dan segala macam. Itu nggak ada alasan untuk itu untuk memukul. Tapi gue kan nggak sengaja, nggak mungkin. Itu semua itu pasti ada niat. Kalau orang udah mukul sekali, biasanya mukulnya Terbiasa. bolak-balik gitu loh, karena udah jadi habit. Iya. Emang waktu itu Jadi nggak sengaja terbiasa. gimana? Mas Iqbal bisa diceritain nggak kejadiannya kayak seperti apa? Ya, saya terus terang waktu itu emosi sih, Pak. Karena kebetulan saya lagi diperhadapkan dengan tugas kuliah menumpuk. Terus saya lagi kan ada usaha bisnis nih, online rental mobil. Oke. Tiba-tiba tuh sebulan awal saya bangun tuh 3 bulan pertama tuh lancar. Semua bisnis, semua apa tuh kayak tugas kuliah saya tuh beres berjalan seiringnya. Oke, terus? Terus tiba-tiba saya tuh pulang ke rumah. Saya tuh gimana ya? Perasaan saya tuh nggak enak. Oke. Perasaan saya nggak enak. Tiba-tiba saya telepon dia. Nah, pas saya telepon, nomor saya langsung diblok. WA nggak bisa. Gimana tuh yang nggak mau stres atau nggak mau langsung marah? Tiba-tiba saya langsung datangi rumahnya dia. Ternyata? Pas saya datangi langsung, tuh ada si Hendra di situ. Lagi ngapain? Nggak tahu, kata si Sally lagi kerjain tugas bareng lah, Oke, tugas terus? kuliah bareng. Reaksinya Iqbal Ya gimana? reaksi saya tuh langsung emosi dong mas. Diapain? Gimana? Saya tuh langsung nyeret dia keluar. Saya nggak mau tuh obrolan saya sama dia tuh didengar sama si Hendra, makanya saya seret keluar. Terus? Ya saya nggak sengaja saya apa tuh lepas kendali, saya dorong dia dan jatuh. Cowok suka dorong gitu ya, pukul, kecenderungannya nanti ke depannya akan ada pemukulan lagi biasanya. Itu udah pasti, itu udah ilmu pasti. Jadi kayak banting barang, kita akan banting barang, pukul kan. Ya. Kalau dibiarin sekali, biasanya akan terus-terusan Akan jadi terjadi. kebiasaan ya. Pasti ada rasa tekanan batin, Bay. Mau cerita juga nggak enak. Jadi mungkin yang tadi Sally sebutkan, dia punya teman curhat ya, bernama Hendra. Dan dicurigai Iqbal ini, Sally selingkuh sama Iqbal. Sally selingkuh Sama sama Hendra. Hendra. Sally, kamu cerita-cerita aja, kamu jangan ketakutan, kamu udah sampai sini. Jadi kalau misalnya ditanya dipisahin sama nggak Roy, tuh? mendingan langsung jawab. Kamu nyaman nggak duduk di sini atau mau dijauhin? Dipisahin dulu nggak Hah? tempatnya? Nyaman kok. Nyaman. Kamu masih sayang nggak sih sama pacar kamu? Masih. Masih punya mimpi besar sama dia? Kalau mimpi besar sih enggak, cuma rasa sayang aku ke Iqbal masih ada sedikit. Oke. Selama ini Iqbal kayak apa sih di mata kamu? Iqbal itu memang kadang dia bisa nyukupin aku kayak dari materi, terus apa aja yang aku mau dikasih sama Iqbal. Cuma yang selama ini bikin aku jadi tertekan,
Iqbal sering kasar sama aku. Sekarang teman curhat kamu yang namanya Hendra. Ya, Hendra kayak gimana sih orangnya? Kalau Hendra memang baik, dia emang sering jadi pendengar curhat aku pun juga ngerasa Hendra itu bisa bikin aku nyaman gitu. Jadi Lebih tenang. iya bikin tenang. Jadi aku ngerasanya ya sama Hendra nyaman aja. Roy, kamu ngeliatnya waktu Sally cerita soal Iqbal dan Hendra, ada perbedaan nggak? Ada. Sally bercerita tentang Hendra lebih tenang ketimbang Sally bercerita tentang Iqbal. Begitu ketakutan. Begitu ada satu banyak jedahnya. Jadi ketika berbicara tentang Iqbal, Sally itu banyak jedahnya dan banyak semacam kayak berpikir dulu untuk ngeluarin kata-kata itu. Dan kemudian berbanding terbalik ketika dia berbicara tentang Hendra, dia bilang Hendra orangnya baik, makanya saya nyaman dan tulus, tidak ada koma dan titik. Itu dia berbicara dengan agak sedikit apa namanya Tulus ya. ngomongnya lancar. Gitu, tidak ada kata kalau ke Iqbal saya sering dipukulin dan saya Kayak yang kayak gitu. takut deh. Ya, jadi saya ngerasa Sally lebih kayak ke Hendra tuh lebih ke kenyamanan sih. Jadi cara ngomongnya udah ketahuan soalnya. Oke. Tapi ada pengaruh pelet nggak? Ada, Ada pelet. ada. Jadi Hendra melet dia. Nanti kita akan buka. Mas Bayu duduk dulu yuk. Karena Kenapa saya kaget, kamu kaget ya? iya, saya juga kaget. Oh ada pelet-peletannya. Ah, Oh, apa jadinya ya? Saya ingin bertanya. Kalau Hendra dihadirkan, Benar tuh Mas. Saya pingin lihat Hendra. emang belum pernah ketemu sebelumnya? Udah pernah. Cuman saya pingin bahas itu ada Hendra juga di sini biar semua jelas. Tapi jangan ada keributan ya. Kalau bisa. Kamu telepon dong. kamu emang serius sama Sally ya? Ya, Ya Sally saya- tolong hubungin ya. Iya. Emang serius. Orang tua udah kenal. Orang tua udah kenal. Kamu udah kenal orang tuanya Sally juga. Udah. Oke. Nanti kalau misalnya Hendra sampai di sini, kamu mau ngapain? Saya mau tanya pasti aja sama dia soal kedekatan dia sama Sally. Kayak nggak ada cewek lain aja. Kenapa harus Sally? Berarti kamu mau ngasih dia pelajaran gitu. Ya gitu dah. Ini di chat atau di telepon? Telepon aja langsung. Biar cepat. Kamu bisa telepon aja nggak Sally? Kok Biar biasanya hubungi si Hendra cepet banget. Pas ada di depan Mas Roy, pura-pura lama loh. Iqbal, saya ngerasain aura kamu berubah loh sekarang. Berubah jadi marah. Saya bisa merasakan seseorang sedih, marah, kesel, ataupun diem. Saya merasakan ada aura api di sini. Meliputi ke badannya si Iqbal. Betul Iqbal, kayak gitu. Iya. Ya atau tidak? Tidak. Kamu menyangkal ya? Kalau kamu lihat dia sebenarnya marah ya sekarang. Dia sebenarnya marah dan saya melihat dalam mata batin saya ada semacam pertengkaran. Duduknya di mana dia? Oh, jadi ini biang keroknya. Jadi ini selingkuhan kamu. Ganteng juga enggak. Masih kuliah juga ya? Kenapa kamu gak kuliah? Lo emang bisa biayain dia? Lah, lu kemana? Terserah gua dong. Gua sibuk usaha. Ya wajar lah, gua ada kesibukan. Nah, lu sibuk apa lu? Maksud lu apa? Lu Iqbal, saya ngerti
Iqbal pasti kesal banget. Saya ngerti. Bos lu. Marah banget pasti. Tapi tolong dikendaliin dirinya, jangan ngelakuin kekerasan di sini. Nanti malah permaluin diri sendiri. Justru lo tunjukin lo beda. Mas Hendra, Ya Mas Bayu. ini kita panggil ya kamu dengan nama Mas Hendra tadi seperti dikasih tahu ya. Iya, Mas. Ini Iqbal, ini Sally. Iya. Tahu Sally udah punya pacar? Sudah Mas. Tahu. Tahu. Tapi bener Hendra deketin Sally. Sally datang ke saya. Oh, tapi kamu suka sama Sally? Tidak. Saya hanya membantu dia biar tidak ngumpain dia. Bantu gimana? Dia kasar Mas. Oh, Sally sering cerita. Iya. Dia curhat ke saya, nangis-nangis. Dipukulin sama dia. Kamu sering cerita soal ini ke Hendra. Iya benar. Berarti selama ini Iqbal emang melakukan kekerasan ke Sally. Mukul. Bukan cuma dorong. Tapi mukul juga. Sini deh. Iya benar. Sini deh, lu berdiri. Kalau gue berada di antara ketiga ini, saya lihat ya atau tidak. Paku saya dong, paku. Lalu, ya atau tidak? Iya. Ya kemana? Eh, saya lebih milih ke Hah? saya lebih milih ke Hendra. Dia kan Mas. Buktinya dia ke saya, bukan ke Anda. Anda punya harta, tapi tidak ada otak. Ya udah, kalian jadian aja. Terus Anda kesini ngapain? Oke, apa saja sih yang diceritakan Sally ke Hendra? Saya pengen tahu. Ini jangan pakai gontok-gontokan. Gak smart. Mesti Ya, kayak- dia selalu cerita setiap jalan, dia kasar, dikatain lah, dipukul, didorong. didorong. Iya. Oh, tadi dia cerita sih. Terus Hendra begitu dengar curhatannya gimana? Ya saya sebagai temannya juga saya simpati sama dia. Saya selalu ada buat dia. Kalau lagi ada butuh saya datang ke dia. Ada tugas kita bareng jalan berdua. Tapi ini murni. Murni. Kamu tidak gimana? Kata dia suka sama kamu. Dia suka sama saya. Cuma sebagai saya masih teman baik dia, saya tidak suka sama dia. Jadi sebenarnya Hendranya nggak ada di posisi yang salah dong. Dia kan didatengin dan jadi teman curhat. Iya. Hendra, kamu tuh sebenarnya pakai pelet apa enggak sih? Pelet? Siapa Mas? Kamu? Saya tidak pakai pelet. Murni nih. Murni. Iqbal menduga hubungan Hendra dengan Sally itu berdasarkan hal magic. Magic. Iya, katanya Hendra tuh pakai pelet supaya Sally ngedatengin Hendra terus. Nah, soalnya dilihat dari penampakannya lebih ganteng si Iqbal dibanding. Maaf ya, saya tidak Oh. saya tidak menjudge. Lebih apa sih? Lebih good looking dia dibanding yang ini kan, ya kan? Iya. Saya cuma mengulangi. Mas Hendra pakai pelet nggak? Tidak Mas. Nggak pakai hal-hal mistis untuk narik perhatian Sally? Tidak Mas. Kata dia, saya pakai pelet. Dia curiganya gitu. Iya. Yang benar aja loh. Eh, Jadi apa yang dicurigain dia nggak benar? Tidak benar Mas. Nggak pakai gitu-gituan. Tidak Mas. Yang begini lu curhatin. Oke, Roy, kalau kamu ngelihatnya gimana? Bener nggak dia jujur? Tadi sih jujur sih saya mencium bau pelet. Tapi Hendra katanya enggak. Oke. Ini dia kayak kena pengaruh pelet berarti sebenarnya. Si Sally-nya ini. Saya muter loh untuk mencium. Saya udah dapat pelakunya siapa. Siapa pelaku? Intinya sih bukan siapa dan siapa tapi apa. Bukan siapa dan siapa penggunaannya. Tapi sebenarnya nanti kedepannya mau gimana apanya. Mau dilanjutin atau mau dibuang. Pelet ini untuk Sally.
Ya. Udah saya bongkar aja di sini. Silakan. Tapi kalau saya bongkar di sini ya, jangan ada pertikaian atau berantem ada yang berdarah lah di sini. Ntar ya. Makanya jangan sampai ribut-ribut ya. Tapi saya mau tanya, kamu tuh masih sayang nggak sama Iqbal? Masih. Kau sebenarnya sama Hendra punya harapan? Berharap sesuatu nggak dari Hendra? Berharap. Berharap juga? Cuma nggak terlalu berharap banget karena emang akunya masih sayang juga sama. Ya dia juga jadi cewek pelin-pelan nih, Sally. Pilih ini apa ini? Pengen Cakepan mana? dua-duanya kali, pengen dua-duanya. Cakep-cakep Iya kayak nggak mau kehilangan dua-duanya ya? Iya kayak sih. Ya sama siapa? Iqbal nggak mau kehilangan materi, sama Hendra kasih sayangnya. Nggak mau kehilangan kenyamanan? Iya, kenyamanannya. Sayangnya kenyamanan dan materi ini didapat dari dua orang yang berbeda, bukan Iya, dari satu orang yang sama. Sepertinya. Oke, Roy. Kalau dia emang kebingungan karena linglung seperti ini akibat pelet, sebenarnya siapa sih yang mengaruhin dia dengan menggunakan mistis? Merapat dong dua orang laki-laki ini. Hendra sama Iqbal. Hendra harus mau karena untuk ngebuktiin. Iqbal, silakan. Pengguna peletnya adalah Iqbal. Hah? Alas. Ini kan harus dibuktiin. Dia belum bilang iya, bener atau enggak? Jangan marah dulu, jangan emosi dulu dong. Masuknya udah ngomong. Sebentar, tunggu dulu. Bener atau enggak? Ya atau tidak? Iya mas. Tapi kan saya pakai itu karena... Iya. Lu Kenapa? siapa lu? Kenapa lo pakai Saya itu kan kenapa? pakai itu karena ada alasan. Apa alasannya? Dia menggunakannya supaya Sally tambah sayang sama dia dan pelet ini tampaknya udah mulai luntur, Bayu. Oh, jadi makanya Sally udah mulai berpaling ke laki-laki lain. Betul. Makanya ketemu Hendra curhat-curhatan. Padahal ilmu peletnya sudah mulai turun dan udah mulai Itu gunanya kayak yang kamu bilang itu supaya dia tunduk terus Sally nurut aja walaupun dikasarin dia ini dia itu ya. Iya. Sel, lu masih mau sama dia? Apa tuh? Tuh, Sel, bukti itu. Itu apa? Sebentar. Ini apa? Yes. Kalau kamu masih mau di sini. Nggak, kamu ikut aku. Ih, jangan dong. Ntar dulu. Kamu harus tahu kenapa dia ini. Kamu nggak tahu, nggak penasaran Sally kenapa dia pakai ini? Dari awal kamu normal nggak sih suka sama dia? Dari awal kamu udah pakai begini atau di tengah-tengah pacaran? Sebenarnya aku pakai itu Hah? sebenarnya Hancur aku tuh pakai semua. itu tujuannya untuk narik pelanggan dalam bisnis aku, Mas. Bohong itu, Mas. Dipercaya untuk memikat para lawan jenis atau melancarkan usaha-usahanya. Ini digunain untuk apa sebenarnya? Ya salah satunya yang dikatakan Mas Kiyoshi tadi. Untuk cari pelanggan. Iya. Tapi nggak gini juga caranya sih. Tapi digunain juga buat Sally nggak buat pacaran? Digunain. Pengaruh juga Sally di Iya. buat ini. Lihat aja nih sekarang nih ya. Sally udah nggak bengong lagi nih. Sel, sadar. Itu udah ada bukti di situ. Si Sally-nya Baru buka tuh dia. Jadi selama ini kalau mau ketemu Sally pakai minyak-minyak inian dulu. sini deh. Si Sally sekarang kamu udah mulai kebuka matanya. Sel gimana? Ngelihat Iqbal masih punya perasaan yang sama nggak? Jadi kamu selama ini melet aku? Terus, Sel, lu masih di sini, nggak bakal kelar. Udah yuk. Makasih ya Allah. Loh. Mas Iqbal, Mas saya Iqbal, silakan Roy. Saya pengen, ini kan kamu melakukan sebagai pelaku. Next, kedepannya udah nggak usah gini-gini lagi. Atau juga yang kalau misalnya pelet ya,
Ini orang di rumah juga harus belajar nih. Orang menggunakan pelet untuk mencari pasangan biasanya itu nggak akan awet dan langgeng. Bakalan lama Nggak Karena bakal ada lama. kayak kamu bilang tadi masa berlakunya ya. Ada masa Begitu berlakunya. itu turun pengaruhnya, akhirnya malah kepengaruh sama perempuan lain, sama orang lain, sama laki-laki lain. Iya. Termasuk untuk cari pelanggan, untuk pekerja, untuk hubungan. Kalau menggunakan gini-gini, ini semua nih nggak ada yang abadi berarti. Gak ada yang Cuma abadi. sementara. Jadi nanti pas pada saat ilmu hitamnya atau peletnya berakhir, cintanya berakhir gitu. Bukan cinta murni yang ketemu Iya. gimana dan berasa seperti apa. Nggak mau udah punya pasangan yang emang cuma ada masa kadaluarsanya gitu. Bisa dimengerti ya Mas ya? Ya bisa, Mas. Ya jadi kalau menggunakan gini-gini nantinya malah akan penyesalan. Nah, sekarang rencana gimana sama Sally? Mau diterusin, minta maaf, mau apa? Kayaknya saya pengen ngobrol empat mata sama dia deh. Empat mata sama Sally ya. Buat lurusin, jujur, mau nggak akan ulangin lagi. Oke, kalau sama Hendra gimana? Dia bisa memberikan rasa nyaman lebih daripada yang kamu janjikan ke Sally loh. Padahal si Hendra nggak pakai pelet loh. Iya. Diterusin ya. Diterusin. Baik-baik ya. Kalaupun harus selesai, ya mudah-mudahan semua selesai baik-baik. Nggak perlu ada emosi. Baiklah. Ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada, itu aja dari saya. Iqbal Silakan. semoga sukses. Baik, dengan demikian kasus ini saya tutup. Ternyata Iqbal yang memakai pelet. Terima kasih, Iqbal. Selamat malam. Ketika kita mulai bermain dengan ilmu hitam, maka kita siap untuk menerima penderitaannya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyesal akan perbuatannya yang membuat dia tidak diakui oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eli. Selamat malam, Ibu Eli. Malam, Mas. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Saya kesini menemui tim mata batin untuk menyatukan keluarga saya kembali. Keluarganya berpisah gitu, Bu. Cerai. Ini keluarga nih maksudnya orang tua atau anak atau suami atau Semua, Mas. maksudnya gimana? Saya melakukan kesalahan besar. Kesalahan apa, Bu? 2 tahun lalu, saya berkenalan dengan sahabat anak saya. Dan kami melakukan Dengan sahabat anak Ibu sendiri. kemudian suami saya mergokin kami. Sejak itu anak saya dan suami menyuruh saya pergi. Saya minta tolong, Mak. Saya sudah minta maaf langsung, tapi mereka tidak maafkan saya. Makanya saya mohon dengan tim mata batin ini bisa mengajak anak dan suami saya ke sini, membantu agar saya dimaafkan, Mas. Saya benar-benar menyesal. Kami terus terang tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Yang paling penting adalah Ibu dan menyadari dan menyesali apa yang pernah Ibu lakukan. Karena pasti
buat anaknya itu adalah satu hal yang sangat memalukan. Buat suami ibu, hal yang sangat memilukan. Mudah-mudahan mereka bisa kita hubungin ya Bu ya, datang ke sini. Saya sangat berharap banget, Mas. Ibu udah coba hubungin mereka untuk datang ke sini? Belum? Saya udah nggak punya kontak mereka, Mas. Keluarga besarnya memblokir semua. Oh, ibu tahu gimana cara menghubunginya, tapi ibu diblokir semua aksesnya. Oh ya, oke. Ya, nanti tim kami berusaha kok untuk menghadirkan. Dari proses wawancara kemarin, kami sudah coba untuk menghubungi anak dan suami ibu. Mudah-mudahan mereka bisa datang malam hari ini. Tapi ya, saya nggak tahu nih sejauh mana mereka bisa berbesar hati dan menerima kembali. Mereka tinggal sama-sama. Masih sama-sama ya, Ibu? Anak saya sama suami saya. Oke, Ibu tinggal di mana? Saya sendiri. Saya kos sekarang. Dengan laki-laki itu? Tidak. Laki-laki itu sudah di penjara. Di penjara? Kenapa di penjara, Bu? Keluarga suami saya menuntutnya. Saya nggak tahu sih masih bisa dimaafkan atau enggak ya. Tolong banget. Menurut kamu gimana? Susah banget ya. Kayaknya ini terlalu fatal. Cara buat anaknya pasti Iya, dia nggak nyangka kalau ibunya kayak gitu. menyakitkan banget sih. Ini kejadiannya di mana, Bu? Saya hilaf di rumah saya. Di rumah sendiri? Jadi dia datang ke rumah ibu, Betul. nginep. Apa gimana lagi datang, anak ibu nggak ada? Saya enggak sama anak saya, tapi saya ajak dia nginep. Setelahnya saya kenalan di dapur. Dan saya Terus? ajak. Jadi ibu godain teman anak ibu Benar. di dapur, terus ibu ajak masuk. Sebenarnya saya udah nggak mau inget ini loh, Mas. Saya malu. Terus suami ibu melihat. Anak ibu ngelihat juga. Baik, Ibu. Kami akan ajak Ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ellie dengan tanggal lahir 17 November 1986 dan mendiami nomor rumah 19. Saya langsung merasakan aura negatif yang sangat kuat pada diri Ellie. Tampaknya saya lihat auranya sudah menggambarkan betapa buruknya sesuatu yang telah ia perbuat. Tetapi di sini saya mencium aroma-aroma penyesalan. Aroma itu sangat kuat sekali sehingga saya merasakan ketulusan hatinya. Semoga firasat saya benar kalau ia memang sudah tulus ingin memperbaiki dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Jangan duduk. Terima kasih. Kenapa bersedih ibunya? Ibu Ellie dengan tanggal lahir 17 bulan 11 1986 dan nomor rumah 19. Ibu Eli ini sedih karena memang dia kehilangan keluarganya, Roy. Dia diusir oleh suami dan anaknya. Jadi waktu itu tepat 2 tahun yang lalu, sahabat anaknya ini datang ke rumah. Tapi sama Ibu Eli di dapur semacam digodain, diajak masuk kamar. Siapa yang godain? Ibu Eli. Lalu Ibu Eli dengan sahabat anaknya itu. Sang suami mergokin mereka di kamar. Terus ya karena kecewa, Elinya ini, Ibu Eli diusir dari rumah. Dan
sekarang laki-laki itu dari penjara karena diaduin oleh keluarganya Eli. Bagus tuh. Iya, dan sekarang Eli datang ke sini sebenarnya mau kembali ke keluarganya. Ini sih sebenarnya lebih ke arah hukum sosial dia jatuhnya. Iya. Based sama berdasarkan waktu. Tapi kasihan ya, saya turut simpati dan empati walaupun Ibu Eli telah melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan. Tetapi saya cukup sedih melihat Ibu Eli sedih begini. Karena gimana ya, saya kan udah pernah bilang lah ya, saya terhadap ibu di seluruh dunia, di seluruh manapun saya merasa sedih kalau seorang ibu, walaupun ibunya melakukan kejahatan, tapi saya masih nggak tahu ya, saya nggak tega ya baik ngeliatnya dia sampai nangis kegerungan gitu deh. Bu Eli selama ini pernah coba untuk menghubungi suami nggak? Minta maaf, kembali gitu. Sudah berkali-kali. Pakai pihak ketiga pun sudah pernah. Maaf, pakai apa? Pihak ketiga tuh Pihak maksudnya? ketiga teman saya, Media teman apa? kami. Tapi nggak berhasil. Suami saya nggak mau maafin saya. Berarti kalau si laki-laki ini dipenjara oleh keluarga besar udah tahu soal kejadian ini dong? Tahu semua. Saya ngerasa aura dari Ibu Eli gila. Itu sih yang saya baca, Bay. Saya based on, you know. Ibu Eli ini keluarga besar tahu soal ini. Sekarang mereka tahu. Suami saya kan sekarang tinggal sama keluarganya lagi. Tapi saya nggak tahu kondisinya. Bu Eli, apa yang bikin Ibu Eli ingin kembali ke keluarganya? Saya sangat menyesal. Saya ingin memperbaiki semuanya. Tuh, tulus loh, Bay. Suami saya baik, sebenarnya baik sekali sama saya. Saya juga ingin terus sama anak saya, anak satu-satunya saya. Ibu kenapa nggak mau bener-bener usaha minta maaf? Sudah, Mas, sudah. Apa tanggapannya? Saya diusir, malahan. Anak ibu gimana? Sama, semua. Tunggal saya Minta maaf, kasih. kan? Sudah. Saya dipermalukan, diusir. Tetangga aja tahu, Mas. Tetangga tahu. Terus sekarang apa aktivitas ibu? Kegiatan ibu apa? Badan saya turun drastis, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak fokus untuk kerja, Mas. Saya nggak fokus buat semuanya. Tapi ibu tinggal sendiri kan? Iya. Itu makanya saya tanya ibu ngapain aja sekarang selama ini? Seadanya aja. Kerja jadi apa maksudnya, Bayu? Saya bantu-bantu di salon teman. Kasihan lo ini. Kalau segera selesai. Iya. Apa aja? Saya pengen deh anaknya bisa memaafkan Iya, kita coba udah hubungin si anaknya. Nah, Nggak ini perlu. kelihatannya anaknya bisa datang ke sini. Udah ditelepon Dari atau apa? proses wawancara kemarin udah dikasih nomor teleponnya dan udah kita hubungin. Sekarang anaknya datang nggak? Udah ada belum? Anaknya kan namanya siapa? Om Franky, di luar ada yang namanya enggak. Kalau misalnya ada, minta tolong Om Franky dipanggilin yang tadi yang kemarin udah dihubungin sama tim Menembus Mata Batin. Yang udah dihubungin sama tim MMB namanya bisa tolong dibawa masuk aja. Di ruang tunggu. Terima kasih. Tolong banget, Mas Bayu, tolong banget. Ayo kita berusaha semaksimal mungkin ya. Saya cuma di sini aja. Saya minta tolong terakhir ini. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Siapa? Ini anak saya. Yang mana yang namanya? Ini namanya. Ya? Oke. Ini siapa?
Oh, ini omnya yang datang. Ini om saya. Si berani itu cewek tuh kesini. Maafin saya, Bang. Silakan duduk dulu, Pak. Gak tau malu lu. Lu bikin aku menderita tau gak? Hah? Lu kan punya malu apa? Gua gak peduli. Kamu mau berapa? Tahun lahir, tanggal lahirnya. 95. Tapi kamu sendiri nangis loh. Karena kelakuan dia kurang ajar sama gua. Ini mama kamu dia. Ya gua tahu, tapi lu gua malu. Gue mau nanya deh, lu masih dalam hati lu tuh aku bisa baca kalau masih sayang sama kamu loh. Gua sayang. Tapi kelakuan dia yang bikin gua sayang. Papa gua di rumah sampai menderita. Buktinya kamu nangis hari ini. Iya, karena Dan keluarga gua. jantung. Come here, your hands. Iya. It's like, Iya. kamu tuh masih sayang sama mama kamu. Look at this one. Trust me. Gemeteran loh dia, kasihan. Mana sampai kurus kayak gitu. Dan sudah. Bapak duduk aja silakan. Awas lu minta maaf. Duduk silakan. Lu mau ngatain dia boleh, tapi kamu gak kasihan. Kasihan gimana? Dia itu udah kurang ajar sama papa gua. Sampai ngelakuin kayak gitu. Lu tahu diri gak sih? Tapi sebelumnya kan teman kamu juga yang Iya, iya. bukan sepenuhnya sama mama kamu. Dia yang kurang ajar. Temen gua tuh nggak kayak gitu. Gua tahu juga temen gua kayak gimana. Udah ini memang kesalahannya dia. Emang Nggak dia mungkin nih. cuman Gak tahu salah. diri lu. Tolong. Bisa mas, orang ajar nih. Berani-beraninya nggak dia di sini. Ngapain lu? Ini kakak-kakak atau adik-adik Iya. dari ibunya. Saya kakak. Saya kakak bapaknya. Oh, suaminya Iya, ibu iya. ini, kakak bapaknya. Namanya kita ganti ya. Ya. Kasian deh seorang wanita. Tapi kamu Kita ganti tahu dengan lah, Yudi. seorang wanita Kita ganti Yudi. yang kayak Yudi ya. gini, yang lahirin kamu gitu. Saya pengen sih ya menembus mana. Kita datang kemari, lalu kita menyelesaikan dan kembali silaturahmi kita kembali jadi bagus gitu ya. Seandainya. Ah, nggak segampang itu mas. Nah, Nggak bisa begitu, nggak segampang itu, nggak. Ada. Kalau nggak ngalamin sih nggak akan mungkin. Gue juga malu punya orang tua kayak Ngerti gini. perasaan kita. Kayak gini, ha? Lu sekarang nyesel. Kemarin gimana lu? Bapak boleh geser dulu ya. Bapak geser dulu, Ibu geser dulu ke sana sebentar ya. Tolong geserin dulu. Oh Sini gitu. aja, Bang. Sini aja, Bang. Sini maunya. Oh, ini geser ke sana aja. Oke. Oh jangan dideketin sama mamanya. Takutnya nggak- Iya, makanya. Saya nggak tega. Oh di situ aja. Iya. Saya mau tanya ke om-omnya nih. Kamu di sini deh biar aman. Saya takut. Iya, terjadi ini kita ganti dengan nama Yudi ya. Ayudi. Dengan Yudi. Ini adiknya. Siapa? Saya kakak. Kakaknya yang dari papanya. Dari bapaknya. Saya juga kakaknya deh. Kakaknya dari papanya. Nah, sekarang bapaknya sakit. Stroke. Yudi. Kasih. Maksudnya- Menderita begitulah. Itu gara-gara perempuan ini nih. Jadi berantakan semua keluarganya. Om Adi, Om Iwan, dan Yudi. Saya mau tanya ke Om Adi. Om Adi waktu kejadian ada di rumah. Nggak ada sih, saya didengar ceritain aja. Dengar cerita dari Ya. dari Yudi. Ya. Oke, kalau Om Iwan? Ya, saya Nggak dengar tahu juga. cerita dari Yudi, tapi saya terus dipanggil dan saya ikut mukulin anak itu tuh. Mukulin anak Punya Ya, pengalaman ini dia. dia. Saya gebukin teman saya Oh, kamu gebukin temen Iya. kamu. karena dia udah kurang ajar sama dia. Gak waktu itu kejadiannya kayak gimana sih sejauh yang Yudi tahu? Setahu saya sih waktu teman saya sendiri, saya keluar, mungkin dia digoda sama dia. Oke, terus yang kamu lihat begitu kamu lihat pakai mata kepala sendiri mereka lagi ngapain? Udah lagi Emang kejadian ini baru pertama kalinya apa udah sering sih kejadian?
Kalau sebelumnya sih kita hanya sekedar dengar berita dari kawan-kawan, dari tetangga-tetangga, tapi kan kita nggak percaya. Kita Berita yang dengar apa, Pak Awiwan? ya katanya sih dia kalau lagi dalam tanda kutip di rumah nggak ada siapa-siapa ya dia suka godain ya teman-teman sebayanya. Kita sering undang nonton DVD atau apa, tapi katanya sih ada udang di balik batu, tapi kita nggak percaya karena saya lihat selama ini kelakuannya baik-baik aja gitu loh. Masa sih? Nggak mungkin lah kalau kita nggak lihat dengan mata kepala sendiri. Artinya selama ini baru gue denger aja, baru kejadian nih. Itu pertama kali dan terakhir. Oke gitu kan maksudnya? Oke. Kalau Om Adi selama ini dengar apa? Ya, dia bilang sih kayaknya emaknya sama teman sendiri gitu kan. Saya sebagai ini kan emosi, emang lu benar? Mana di rumahnya? Ya udah kita selidikin. Tapi Kata ada Mas itu bukti benar. ya? Ada buktinya. Mas, sekarang bapaknya sakit karena apa? Karena depresi, Gimana kondisinya bapak sekarang? makin parah. Dia jarang keluar, renung terus. Ini mikirin perempuan ini, kelakuan Bayangin kayak Mas gini punya nih. adik seperti itu, gimana Mas perasaannya coba? Ya pasti ikut sedih dan kecewa. Saya kecewa berat, Mas. Saya mau tanya tapi ke Yudi. Yudi, ya mungkin Yudi juga tahu ya kalau nggak ada manusia yang sempurna, siapapun itu, termasuk kita, termasuk ibu sendiri. Ya, siapapun kita pasti pernah bikin kesalahan, pernah lupa, pernah hilaf. Tapi memang ada beberapa hal kesalahan yang kayaknya emang sulit banget untuk diterima. Ya, bahkan nggak bisa dimengerti gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Tapi ada kenyataan yang emang nggak bisa kita sangkal juga bahwa darah daging ya tetap darah daging, ibu ya tetap ibu, anak-anak, bapak ya tetap bapak kita sendiri. Gak ada yang bekas ibu ya? Nggak ada yang bekas ibu. Bekas anak. Iya, walaupun saya rasa ibu bikin kesalahan, nggak akan memutus hubungan pertalian darah kalian kan? Kesalahannya apa dulu, Nggak, Mas? sebentar, saya Kesalahannya ngomong apa sama dulu Yudi. nih? Tolong sebentar ya. Masih ada nggak kemungkinan 1 sampai 10 untuk bisa memaafkan kesalahan ibu kamu sendiri, orang yang melahirkan kamu, orang yang merawat kamu, Sampai yang kapanpun, sampai kapanpun. Bayangin gua Mas nggak 2 bakal tahun pernah adik maafin dia. saya. Kalau Yudi ini juga mempunyai karakter yang temperamental sebenarnya. Kalau misalnya kita kan bisa berdiskusi bareng-bareng dan berembuk bagaimana situasi dan harusnya seperti apa. Ini kan ibu kandung sendiri. Iya. Jadi saya rasa Yudi harus, ini Yudi 100 temperamen turun menjadi 50, padahal 20-30% aja. Karena memang itu udah terjadi dan terus balik lagi. itu kenyataan nggak bisa diulang lagi. Iya, Mas. Kenyataan sih, Mas. Tapi gue malu sama teman-teman gue. Tiap hari gue diomongin kayak gitu. Jadi menurut kamu gimana? Iya. kasusnya? Saya kan seorang ibu juga ya, Mas. Walaupun sejelek-jeleknya ibu, tapi kan itu ibu kandung sendiri. Ya gue tahu, tapi papa gue di rumah sakit gara-gara dia. Kalau dia gak kayak gitu, papa gue baik-baik aja loh. Kenapa sih kelakuan kayak gitu, ha? Tapi mama kamu mau berubah. Mbak, nih bapaknya sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara perempuan. Tapi dia udah menyesali perbuatannya. Om. Nyesal doang, semua juga bisa nyesel. Gampang, anak kecil juga Tapi bisa. lu bisa gak balikin bapaknya? Saat lagi. Tapi saya Bisa yakin kan, kok Om? anaknya masih sayang. Sayang apaan? Enggak, saya yakin kok. Itu buktinya kamu nangis. Kamu kangen, pasti kamu kangen sama mama kamu. Udah, apa yang lu harapin sama cewek kayak gini? Hah? Pasti kangen. Kangen sih, Ngapain, kangen. ngapain? Tapi gue benci sama kelakuan dia. Ini ibu kamu yang udah ngelahirin kamu. Tapi papa gue sakit di rumah. Terus mau diapain tuh? Hah? Gara-gara dia. Tapi dia mau minta maaf. Dia mau minta maaf. Minta maaf tuh gampang, segampang itu, ha? Harga diri keluarga kami, Mbak. Aduh, Mbak nggak ngalamin ya. Iya sih. Nah, nggak bisa Kami gitu. itu keluarga terhormat, Nggak bisa gitu, Mbak. Mas. Aku ngerti. Keluarga besar sih. Oke, baik. Roy, kamu ngelihatnya gimana? Apakah mungkin mereka baik-baik lagi? Welly, Nampaknya susah. Bu Eli gimana? Ada tanggapan? Ada yang mau disampaikan mungkin? Tolong jangan dipotong ya. Tolong kasih kesempatan. Bayi saya sudah pasrah.
Bu Eli jangan ya. Saya udah berkali-kali mencobanya tahu, Mas Roy. Coba apa ya? Saya nanggung malu. Saya udah nggak tahu lagi gimana cara minta maaf ke mereka. Cobalah buka pintu hati kalian. Apa harapannya? Saya ingin anak saya sama suami saya kumpul lagi dengan saya. Keluarganya memaafkan saya. Karena saya merasa semua manusia punya salah. Enak aja lu. Enak aja lu, maaf gitu aja. Siapa lu? Kalau ibu kamu mau dimaafkan sama kamu, apa syaratnya? Tahu gue bisa maafin dia atau enggak, gue nggak tahu. Hati gue nggak pengen gue maafin dia. Lu ingin balik ke keluarga kami. Lu pikir apa? Udah hancur keluarga kami. Gue Lu malu. bisa balikin itu. Aduh, Mas Roy, saya lemes. Dede, lu jangan nangis-nangis. Buaya aja lu ah. Ya udah. Tuh, omongan Kalau lu. nggak tahu Ren, pendapat kamu ya. Kalau pendapat saya sih emang keluarga ini perlu waktu, terutama buat Ibu Eli. Dia masih harus sepertinya sendiri dulu untuk bisa sampai akhirnya keluarga yang memaafkan dan benar-benar mendapatkan bukti memang Ibu Eli sudah berubah. Menurut kamu gimana? Iya, Terus ya dia tinggal sendiri. perlu waktu yang sangat panjang sekali untuk memaafkan si Ibu Eli. Saya juga nggak yakin apa bisa ya. Saya nggak yakin kalau anaknya bisa maafin. Belum tentu sih. Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin ini pertemuan terakhir kali kamu sama ibu kamu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin besok, mungkin nanti sore, mungkin kapan kamu nggak ketemu lagi. Ya, Apa yang mau kamu sampaikan? gue cuma mau bilang, kalau misalkan lu punya suami lagi, kelakuan lu dirubah dong. Jangan kayak gitu, biar nggak parah kayak gini terus. Alah, bohong. Berubah. Kamu jadi mau ibu kamu punya suami lagi? Udah malu mas punya ibu kayak gini. Kamu nggak mau ibu kamu bersatu lagi sama bapak kamu? Cewek kayak gini nggak bisa. Masih banyak cewek lain. Siapa dia? Apa? Cari ibu lain lagi aja. Siapa lu? Gue sekarang lebih fokus mikirin papa gue di rumah. Karena sekarang dia lagi sakit. Dia depresi. Karena mikirin perempuan kayak gini. Oke, saya mau tanya ke om ya, tapi tolong jangan pakai emosi, ya. Sesama manusia, dan ini perempuan. Dia pernah bikin kesalahan, apa yang mau disampaikan? Ada pesan nggak buat Ibu Eli? Perempuan nih. Nggak usah diterusin. Silakan. Kalau cuma kayak Nggak gitu pantas. maki-maki nggak usah. Kalau Gue cuma emosi, maki-maki nggak gue usah. emosi. Kalau cuma emosi Masih nggak usah. emosi gue Ya udah, sama saya dia. nggak akan kasih izin. Mohon maaf. Silakan. Ada mau disampaikan? Bisa. Nggak ada. Sulit kayaknya mas. Saya nggak bisa berkata-kata apalagi untuk perempuan seperti ini. Ya udah. Oke. Ah, nggak bisa dimaafin nih, bukan kayak gini nih. Oke. Saya mau nanya, Nah, nggak bisa mas. sakit ayahnya stroke ya? Iya mas. Nah, kelakuan dia nih. Stroke. Stroke. Udah stroke, depresi. Ya kami berharap papanya Yudi bisa baik-baik aja ya. Bisa kembali sehat. Amin mas. Bisa normal lagi. Dan mudah-mudahan masih nggak tahu gimana caranya akhirnya terbuka hatinya untuk berkumpul lagi sama keluarganya. Karena ya walaupun nggak bisa sama-sama lagi, tetap hubungan darah anak sama ibu nggak bisa dipisahin. Dan perlu saya ingetin, sorga kamu di kaki ibu. Ibu kayak apa? Iya mas. Ya, Roy ada yang mau disampaikan nggak? Gini, Mas. Bisa dibapain. Mas, gue bakalan maafin dia. Tapi gue nggak pengen ketemu dia seumur hidup gue. Lu masih mau terima dia? Lu masih mau maafin? Ya, Kenapa lihat sih? bapak lu.
Ini gak ada kelakuan dia nih. Saya mau ngobrol. Saya mohon. Kenapa sih Mukanya dia nih. Kenapa sih om-omnya yang terlalu membakar, Iya. menyulut api itu gitu? Yudi kan punya keputusan sendiri. Bisa. Tapi kalian ini itu tuh- adek gua, Mas. Itu adek gua. Bapaknya Yudi itu adek bungsu kami, Mas. Dia dari kecil itu kami yang ngurus, Mas. Tapi saya kan maunya Yudi mengungkapkan sendiri, bukan sebagai hinaan dari om-omnya. Saya serahkan sama Yudi aja. Setelah Yudi tadi selesai apa yang mau disampaikan? Iya, saya bakal maafin dia. Tapi saya nggak mau ketemu dia seumur hidup saya. Maksudnya? Saya nggak bakal mau ketemu dia lagi. Atau dia rujuk sama papa saya, udah saya nggak mau. Saya cuma maafin dia aja. Bu Eli, cukup adil buat ibu. Yaudah, kalau gitu kita pulang. Om. Yudi, dia kangen sama kamu, Yudi. Kita maafin dulu. Awas lu kamu. Mama ya Erik gue lagi. Udah, Bu. Memang agak sulit sih ya. Bisa dimaafkan. Roy tolong, Mak. Tapi memang bapaknya emang sakit stroke ya. Iya, Kamu ngeliat masih bisa sembuh kan, Ran? kemungkinan enggak. Aduh. Ya Tapi udah. saya nggak tahu. Ibu Eli, terima kasih Ibu udah datang ke sini. Kami harap yang terbaik buat Ibu. Tapi yang paling terpenting sekarang Ibu sudah dimaafkan. Itu aja dulu. Ya, masalah bisa bersatu lagi. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa ya Bu. Ibu Eli masih terus harus berjuang. Ya, silakan apa yang mau disampaikan. Ya, ini kita sebenarnya masih berharap Ibu Eli bisa balik lagi sama-sama, bersatu lagi sama suami dan anaknya. Ya, Oke, baik. gimana Ran? Dengan demikian, kasus ini saya tutup. Ibu Eli harus terus berjuang untuk bisa dimaafkan oleh keluarga besar mereka. Terima kasih. Ya, jangan putus harapan ya Bu ya. Jangan putus asa apalagi sampai ya. Mudah-mudahan kami berharap satu hari Ibu bisa kumpul lagi sama keluarganya. Selamat malam. Boleh tolong ditemenin Bang Sofyan. Tolong aja. Jadi nggak ada penyelesaian ya? Ini harus ditelusurin lebih jauh lagi sih. Kasian. Sebuah kesalahan orang tua harus bisa kita maafkan. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bahagia di dunia. Ya jadi Ibu Eli tadi belum selesai kasusnya ya. Iya. Kasian Kasian. banget ya sampai Iya. kurus gitu. Tapi memang kebayang sih kalau jadi anaknya. Tapi lama-kelamaan bisa kali balik lagi. Menurut kamu perlu ada penelusuran baru? Kamu ngeliatnya gimana? Saya rasa perlu ada penelusuran di sini untuk menyelesaikan semua kasusnya. Kamu ngeliat masih ada harapan sebenarnya buat Ibu Eli kumpul sama keluarga? Jujur saya waktu ketika megang dadanya Yudi ya, saya ngerasa masih ada rasa cinta kepada ibunya. Ya kelihatan anaknya juga nangis Pastilah, soalnya dia nangis kan tadi Nangis. kan. Deg-deg-deg-degan terus Iya, nangis. Nangis dia. Saya yakin masih ada. Masih sayang lah dia. Ya, baik. Kalau begitu setelah ini, tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran untuk membantu masalah partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, sekarang kita akan membantu kembali permasalahan ini. Jadi kemarin di studio itu permasalahannya belum kelar yang dirasakan oleh. Jadi sekarang kita sudah ada di dekat rumahnya. Kita coba ke sana ya. Nah ini nih, sebelah rumahnya. Ini Pak Haji. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam.
Misi ini benar dengan Ibu Eli? Iya, saya Bu Eli. Kebetulan. Kok dari Antv ya? Iya, Mas kenalin. siapa? Saya Mario dari tim Mata Batin. Oh, temennya Mas Bayu yang di studio. Iya, iya. Oh iya Mas. Maaf, sebelumnya ini tolong pakai ini dulu masker biar aman. Silakan masuk semuanya. Mas Boleh, nggak apa-apa ya sama iya, teman-teman semua? tapi maaf, kondisi rumah saya seperti ini. Nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. kontrakan biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gimana ini Bu? Kan kemarin katanya di studio itu ada permasalahan. Tapi saya dengar-dengar di studio itu sudah selesai. Tapi kenapa? Belum Mas. Waktu itu kan saya bicara sama Mas Bayu buat menyelesaikan masalah saya dengan anak saya, dengan suami saya. Tapi malah nggak selesai seperti yang lainnya. Anak saya malah pergi. Saya dimaki-maki juga sama om-omnya. Duh, sedih banget pokoknya Mas. Duh. Pergi emang Ibu nggak tahu perginya kemana? Nggak bilang? Saya kan bilang, saya udah nggak kontak dia. Dia handphonenya sudah semua kontak dia diblokir. Udah gitu Mas, ya pergi ke rumahnya. Saya kan udah diusir dari rumahnya. Berarti gini nih, kemarin waktu di studio kan sudah diobrolin baik-baik. Jadi belum selesai. Jadi ketika pulang itu nggak jadi dimaafin. Enggak. Jadi saya udah bilang sama Mas Bayu, Mas Bayu tolong banget saya untuk balikin saya ke keluarga saya lagi. Pak, saya mau ketemu suami saya. Kalau perlu saya sujud di kakinya. Saya udah nyiapin uang juga untuk nebus kesalahan saya. Berarti di sini niat Ibu emang sudah tulus buat berubah ya, ingin ketemu sama suami Benar. lagi. Saya udah taubat karena saya malu sama semuanya. Saya ingin nebus dosa saya, Mas. Udah 2 tahun lebih ini. Saya lebaran juga sendiri. Kondisi rumah saya juga seperti ini, beda. Ya udah gini deh Bu, kalau memang Ibu ingin berubah, ingin Eli, Lah, kok ini orang datang sih? aku mau tahu ya. Aku nganggur. 2 tahun di penjara, aku baru keluar ini hari. Aku mau kamu jamin hidup aku. Makan, minum, semua. Atau malu lo? Udah hancurin hidup saya. Aku nggak punya uang. Bodoh amat. Kamu dulu pas susah mau. Mas, sekarang Mas, karena aku Mas. baru keluar dari penjara, kamu begini ya? Mas, Kok nggak lihat kondisi Enggak, saya? Kamu apa-apa? Gara-gara kamu tuh. Gitu, Aku siapa? Enggak, tenang dulu Mas, ini sebenarnya siapa Mas? Bukan urusan kamu. Enggak, ini siapa Bu? Udah kamu ikut aku sekarang. Nggak ada. Jangan kayak gitu Ya, dong. ini bukan. Enggak. Gara-gara kamu, Bodoh kamu amat. masih aku penjara lu. Siapa yang masukin? Siapa yang masukin? Ya kamu. Ini Siapa yang masukin? Udah, Bu. Ibu. Pekerjaan semua. Tenang dulu. Macam lo ya. Semenjak kenal sama kamu, aku masuk penjara. Aku nggak pernah masuk penjara. Kamu nggak tahu ya? Kamu di penjara, saya seperti apa? Hah? Saya nggak ketemu anak dan suami saya. Ngerti nggak? Saya nggak mau tahu. Kamu bikin sial. Anak saya itu Ibu cuma Mas, satu. Ibu Mas tenang, Ibu Mas tenang. Kita obrolin dulu. Jangan kayak gini Mas, datang-datang dulu. Mending duduk dulu Mas, duduk dulu. Ibu juga duduk dulu. Kita obrolin baik-baik sini, oke? Saya udah nggak cinta sama dia. Ibu, duduk dulu Mas. Mas dengerin saya, duduk dulu aja, duduk dulu. Oke? Kita ngobrolin baik-baik. Hancur hidup saya. Mas, gini deh Mas. Di sini saya sebagai orang ketiga, saya kan ngelihat problematika Mas. Mas sudah menjalani hukuman Mas. Sekarang Mas keluar ke sini minta tanggung jawab, tapi kan ibunya udah enggak. Mungkin Mas dulu memang ada hubungan, tapi kan sudah selesai. Begini Mas, saya tahu ya. Dulu saya sampai sekarang masih berteman sama anaknya dia. Dan saya selingkuh sama dia. Jadi saya wajar kesini dong. Saya gara-gara dia masuk penjara, saya keluar dalam keadaan saya nganggur. Saya mau makan dari mana? Ya Saya jangan ketawa kamu. Siapa yang ketawa? Ya sudah. Ini kan udah selesai. Mas kan udah selesai hukumannya. Sekarang Mas datang ke sini mau nagih apa? Ibunya juga udah nggak bisa. Udah selesai hubungan kalian. Terus gimana Bang? Masalah saya butuh makan. Mas kan masih muda. Coba deh cari kerjaan di luar sana yang lebih halal. Kan bisa, bukan kesini malah nagih-nagih kayak begini. Udah. Lihat kondisi saya, TV aja kayak gini nih. Nih. Kamu tahu diri tuh. Kamu udah tahu bikin orang masuk penjara ya. Masih aja kamu kurang ajar ya.
hancur-hancuran. Mikir. Nanti awas kamu, saya akan balas dendam. Nggak urus. Udah mas. Kena. Nyesel saya. Bentar nih, tapi saya pengen nanya dulu nih. Tapi ibu udah yakin kan? Udah benar pengen balik sama suami ibu? Iya, Mas. 2 tahun, Mas. Saya berjuang kayak gini. Saya berjuang sendiri, diusir tanpa apa-apa, Mas. Nanggung malu. Lingkungan saya menghina saya semua. Saya dianggap kotor, Mas. Saya ini kotor. Ya udah kalau memang ibu niatnya ingin berubah, ingin kembali dengan keluarga, kita akan coba bantu ya. Ya udah sekarang mending ibu ada yang mau diambil dulu persiapan sebelum kita berangkat. Mas Mario mau antar saya. Iya kita pasti antar. Bentar ya, Mas ya. Saya ambil. Ya udah duluan. Makasih ya Mas Mario udah mau nemen. Itu tuh. Ayo Mas. Mana rumahnya? Ini Mas Mario duluan. Permisi. Sini. Masuk aja Mas, susah. Yaudah, masuk aja. Mas Mario yang masuk, saya takut Mas. Ya nggak apa-apa, kan kesini kan kita niatnya. Mas. Ya saya coba ketok ya. Permisi. Assalamualaikum. Lagi. Lo. Ngapain lagi lo kesini lo? Sabar dulu, Mas. Lu nggak tahu apa lo kemarin lo begitu lagi bawa beginian lagi. Mas gini deh, Mas. Ngapain lagi? Enggak, Mas. Kau malu lo. Mas. Ini masuk kedatangan kami cuma pengen ngobrol lagi. Ngapain lagi sih, Bang? Nggak, ini kan cari jalan. Ini kan nggak enak. Ngapain dia kesini? Ini kan nggak enak banyak kamera. Udah deh, aduh. Emang kemarin nggak ini apa? Ya nggak apa-apa, coba. Ini apa lagi nih? Ya kita ngobrol aja, Mas. Ya oke, ngobrol. Tapi nggak usah bawa cewek ini nih. Please, Gua nggak suka sama dia nih. Ya udah dipakai dulu aja, deh. Dipakai dulu deh, Bang. Awas lu. Oke, masuk. Kita ngobrol deh, Bang. Iya. Gue nggak suka nih sama cewek itu. Ini kita Bang, ngobrol saya aja mau yang uang penting. Bang untuk nebus kesalahan saya. Main sih lu di sini lu nggak tahu malu lu. Duduk dulu aja, Bang. Duduk dulu, Bang. Kita ngobrol, Bang. Lu nggak tahu apa dosa lo, hah? Iya Bang, saya minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf lagi lo. Saya kangen sama anak saya. Udah. Kangen sama Bang, suami lihat kan saya. suami lo kayak begitu. Saya nggak tahu. Gara-gara lo tahu. Maaf. Bang, istighfar, Bang. Di sini kan niat kita datang baik-baik. Kita cuma pengen ngobrol aja, Bang. Iya, Bang. Tapi gara-gara cewek ini semua jadi begini. Iya, di sini kan niatnya ibu ini untuk berubah. Kalau misalkan dimarah-marahin kayak begini juga nggak akan ketemu jalannya. Berubah apa, Bang? Kalau berubah nggak begini dia jadinya. Lihat tuh, Abang nggak tahu sih suaminya kayak begitu tepar, Bang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara kelakuan dia nih. Saya minta maaf. Minta maaf banget, Bang. Ada apa ya, Bang? Nah, ini nih. Ini nih, nih. Siapa? Ini siapa? Yang kayak roknya dia nih. Gara-garanya nih. Oh, gara-gara lo tuh Mas jadi sakit tau nggak? Nah. Siapa? Ya, udah deh lu nggak usah tahu siapa. Gue calon istrinya. Dia calon istrinya. Oh. Emang kenapa? Gara-gara lu pergi, siapa yang mau merawat? Dia yang ngurus. Emang kenapa? Ini malah ribut. Dia yang ngurus. Mana suami saya? Lu nggak boleh. Aduh. Ibu tenang dulu. Diam, saya mau lihat. Mana yang mau tuh ada sakit apa? Mana suami saya? Diam. Ternyata kamu selama ini bohong kalian. Apa yang bohong? Lu yang harus mikir. Lu mikir dong, ada orang ini. Lu yang suami saya gara-gara lu merasa sakit. Lu malah kabur sama berondong. Tahu nggak? So tahu lo semua. Emang lu nggak tahu ceritanya kan? Ini Karena kenyataannya. Udah. Mana suami saya? Mana? Tenang dulu. Aku suami udah meninggal juga. Tuh, lihat tuh. Lihat kelakuan lu. Ini semua gara-gara lo. Ini kena azab. Kena azab. Lu yang nggak bisa mikir. Gara-gara malahan ngacurin gua. Jaga mulut ya. Jaga mulut. Lu yang jaga mulut. Udah kalian tuh ibu tenang udah. Ini orang sakit di sini mau teriak kayak begini udah kalian semua. Mbak ini dari tadi kalian tuh ribut nggak jelas ini tuh sebenarnya apa? Coba Mbak itu siapa? Saya calon istrinya, Mas. Nah, tapi kan dia udah punya istri yang masih sah. Dia udah ninggalin Mas ini
Udah 2 tahun. Sebenarnya nih saya nabung selama 2 tahun ini untuk biayain dia sakit. Hah? Iya, duit ini. Ternyata kamu malah main sama perempuan lain lu ya. Pantes aja kamu begitu. Gini diurus. Apa enggak? Udah deh pergi aja mendingan. Enggak, saya juga nggak butuh. Iya lo. Makan tuh. Udah pergi. Bodoh amat. Malu aja lo. Ini jadi niat ibu tadi tuh kesini bawa uang untuk mengobati suaminya, tapi ternyata malah salah dia dong mas. Udah pergi gitu aja kan? Ini dia yang salah, dia yang selingkuh sampai kayak begini. Sekarang buat apa coba dia begini? Duit apa ya? Ya udah gini deh. Ini bukan ranah saya, ini bukan keluarga saya. Oke, kalau saling menyalahkan nggak akan selesai urusannya, itu saja yang pesan saya. Saya cuma mencoba membantu, menengahi. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan kedatangan kami semua sini malah menjadi ribut. Bapak saya minta maaf, oke, bapak sakit. Abang, mbak, kalau itu saya permisi sama teman-temannya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Iqbal dan Eli. Iqbal tadi merasa bahwa pacarnya selingkuh akibat pengaruh pelet orang lain. Ternyata baru terungkap fakta Iqbal lah yang menggunakan pelet untuk membuat pacarnya selalu nurut apa katanya. Sementara Eli berbuat kesalahan di masa lalunya yang membuat dia diusir oleh suami dan anaknya. Tapi malam hari ini dia sudah menyesalinya. Sayangnya sang anak dan keluarga masih berat untuk bisa memaafkan dan menerimanya kembali. Tanggapan kamu, Roy? Untuk Iqbal, sangat sayang sekali pada masa mudanya dia menggunakan hal-hal seperti itu untuk dicintai oleh seseorang. Karena pakai pelet itu cintanya nggak abadi. Berbanding terbalik dengan Eli itu adalah punya nafsu yang besar dan tidak terkontrol. Dan dia sekarang jadi kena hukum sosial, dijauhi, dikucilkan, dibuang sama anaknya. Ya menurut saya walaupun dia seperti itu, bagi saya ya sebuah kesalahan dia itu tertutup oleh air susunya ibu, tertutup oleh 9 bulannya dia ngelahirin gue, tertutup dengan dia nyekolahin gue, tertutup dengan dia dengan cerita gue. Itu kalau aku punya ibu seperti itu. Saya merenungkan bahwa kesalahan dia fatal memang, tapi sepanjang hidupnya itu kita dituntun sama ibu dari sekolah, dianterin dan segala macam. Dan gak ada yang bisa menggantikan, gak ada membayar semua itu ya. Saya tadi lupa, Yudi itu tuh umur berapa ya? Dia katanya kelahiran 95 ya? 95. Ya, bayangin deh, itu ya hal-hal seperti itu kan nggak kebayang ya. Bayar susu, bayar listrik. Perjuangan melahirkan. Perjuangan ngelahirin 9 bulan loh, gede loh. Iya, lama. Tanggapan kamu gimana, Gi? Itu sangat. Iya. Menurut aku ya. Nggak kebayar perjuangannya. Iya. Menurut aku kalau dia melakukan kesalahan satu. Ya. Soalnya saya juga kan merasakan hamil gitu kan, bahkan sampai ada yang 10 bulan, 11 bulan, itu kan lama banget ya. Lama, bosen gitu. Mau ya tidur sama beda kiri kanan. Sakitnya itu sampai 9 bulan, 10 bulan itu kan sakit banget kan. Banget. Pinggang sakit, semuanya sakit kan. Berdiri juga capek. Nah, harusnya sebagai anak dia mikir ya udahlah gitu. Gua ada tuh karena siapa? Gua bisa jadi orang karena siapa? Yang paling nggak menyadari bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Iya. Ini kalau nih meja putih nih dicatat nih ya, kebaikan ibunya si Ibu Eli ini, satunya full banget untuk anak, nggak akan selesai. Ini untuk anak begitu banyak, walaupun terlepas dari dia punya nafsu ya. Itu dia. Bener kan, Bay? Iya, mudah-mudahan Ibu Eli jadi pelajaran berharga banget buat dia untuk berubah, dan Iqbal juga bisa akhirnya berubah juga nih setelah malam hari ini. Semoga. Gege, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya. Bahagia terus ya bersama keluarganya. Terima kasih, Gege. Terima kasih. Terima kasih. Pencerahan Terima kasih. malam hari ini.
Pemirsa, segala perbuatan pasti ada akibatnya. Baik atau buruk itu tergantung pada diri kita. Jadi berserahlah sebaik mungkin agar hidup kita justru akan mendapatkan penuh kebahagiaan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.